Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Valentino Ledari, mahasiswa IK Prasetya dengan NIM nomor 2130132. Pada saat ini saya ingin mempresentasikan tentang kasus yang diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu dosen Bu Triwulan. Pada saat ini, saya ingin mempresentasikan, dan ini adalah presentasi saya. Sebentar ya, ini kasus pertama saya, yaitu kasus 5 soal PT Eliola adalah pengusaha yang bergerak di bidang jual beli barang elektronik. Berikut ini ada transaksi selama bulan Januari. Keduanya Januari membeli laptop tipe S-nya lah. Ada beberapa transaksi yang terjadi pada tanggal 2 Januari, 3 Januari, 5 Januari, 6 Januari, 6 Januari, 12 Januari, 13 Januari, 15 Januari, 18 Januari, 20 Januari, dan 32, dan perhitungan transaksi di atas. Pada tanggal harga perundingan di juta tujuan bagi 10% kali 47 juta sama dengan 4 juta 700. Jurnalnya, persediaan barang laptop itu 47 juta, PP masukannya adalah sebesar 4 juta 700, dan utang usaha PT Curah Jatir adalah 51 juta 700. Pada tanggal 3 Januari dibeli lagi 20 unit laptop AX dari PT Sandira. Harga perunitnya adalah 4.500.000. Total harga 20 kali 4.500.000 adalah 90 juta. PPN masukannya sebesar 10%, yaitu sebesar 9 juta. 9 juta di debit dan di kredit utang usaha PT Sandira sebesar 99 juta. Lalu pada tanggal 5 Januari penjualan 4 unit laptop XO ke toko Diandara. Dia dibeli 4 unit dengan harga 5 juta 300 sebesar 21 juta 200 hasilnya. PPN keluarannya 10% kali 10% bagi 10% dikali 21 juta 200 sama dengan 2 juta 120. Jurnalnya, piutang usaha toko dan 2 juta 120 di debit, dan pendapatan penjualan di kredit sebesar penjual 5 unit laptop Alkes ke toko Diandara. Harga perunnya 5 juta, total harga PPN keluarannya 10%, yaitu sebesar 2 juta 500. Jurnalnya, piutang usaha ke toko Diandara di debit 27 juta 500, PPN keluarannya 2 juta 500. Dan pendapatan penjualan di 7 Januari, retur 2 unit laptop AX yang tidak memenuhi standar dari PT Sandira, harga perunnya itu adalah 4 juta 500. Total harga dari 4 juta 500 dikali 2 adalah 9 juta. PPN masukannya adalah 10%, yaitu sebesar 900.000. Jurnal, utang usaha PT Sandira di debit sebesar 9 juta, PPN masukan di debit sebesar 900.000, persediaan barang di kredit sebesar 9 juta 900. Pada tanggal 10 Januari, pelunasan transaksi PT Jura Jatira. Jumlah yang harus dibayar setelah itu diskon 2%. Jadi total pembelian adalah 47 juta, diskonnya 2% dikali 47 juta sebesar 940.000, total yang dibayar adalah 40 juta 6 juta 60.000 rupiah. Jurnalnya, utang usaha PT Jura Jatira adalah di debit, pembelian di debit sebesar 940.000, dan kasnya adalah di kredit sebesar 46 juta 60.000. Pada tanggal 12 Januari, pelunasan transaksi PT Sandira jumlah yang harusnya adalah 90 juta kan. Diskonnya itu 2%, jadi dikalikan, jadi dapatnya itu sebesar kurang 1 juta 800. Jadi mendapatkan hasil sebesar 88 juta 200. Jurnalnya itu gini, utang usaha PT Sandira sebesar 99 juta di debit, diskon pembelian di debit sebesar 1.800.000, dan di kredit sebesar 88 juta 200.000 dengan keterangan kas. Pada tanggal 13 Januari diterima pembayaran dari toko Diandara sebesar 80%. Jumlah yang dibayar adalah 80% dikali 23 juta 320 ribuan, juta 656 ribu. 80% dikali 27 juta 500 adalah sebesar 22 juta. Bit sebesar 40 juta 656 ribu, dan pada kreditnya di piutang usaha toko Diandara sebesar 40 juta 656 ribu. Pada tanggal 15 Januari penjualan 7 unit laptop X dan 10 unit laptop X sebesar 7 dikali 5 juta sebesar 35 juta. Laptop XO-nya 10 dikali 5 juta 400 sebesar 54 juta. Total harga dari hasil tersebut adalah 89 juta. PPN keluarnya sebesar 10%. Dikali 89 juta yaitu 8 juta 900. Jumlahnya piutang usaha toko Asia Asa sebesar 97 juta 900. PPN keluaran 8 juta 900. Pendapatan penjualan pada kredit sebesar 89 juta. Next. Ya, ini lihat pada tanggal 18 Januari pembelian 20 unit laptop Eclipse dari PT Kompai. Harga per unitnya itu 6 juta. Jadi 20 dikali 6 juta sebesar 120 juta. PPN masukannya sebesar 10%. Jadi 120 juta dikali 10% adalah sebesar 12 juta. Jurnalnya, persediaan barang, PPN masukan sebesar 12 juta pada debit, dan utang usaha PT Kompai
132 juta pada kredit. Pada tanggal 20 Januari, retur 2 unit laptop Eclipse tidak memenuhi standar PC. Harga per unitnya itu 6 juta. Jadi 2 kali 6 juta sebesar 12 juta. PPN masukannya sebesar 10%, yaitu sebesar 1.200.000. Jurnalnya hutang usaha PT Kompai 12 juta, PPN masukannya 1.200.000, persediaan barang sebesar 12 juta. Penyelesaian pada tanggal 30 Januari pelunasan transaksi laptop Eclipse ke PT Kompai, jumlah yang harus dibayar setelah diskon 2% adalah ini. Jadi total pembelian kan ada 120 juta. 120 juta itu dikali 2%. Jadi sama dengan 2.400.000. Jadi total yang harus dibayar 120 juta dikurang 2.400.000 sebesar 117.600.000. Jurnalnya seperti ini. Utang usaha PT Kompai 132 juta. Diskon pembelian pada debit sebesar 2.400.000 dan kas pada kredit 117.600.000. Sekian dari saya. Ini merupakan kasus pertama saya. Saya akan melanjutkan di kasus kedua saya. Oke, berikut merupakan kasus kedua saya. Kasus 5 soal kedua. Talia bekerja di PT Alana pada tanggal 1 September 2024. Status kawin anak 1. Selama tahun 2024, Talia menerima gaji sebesar 19.500.000 per bulannya dan membayar iuran pensiun sebesar 100 juta per bulan. Pertanyaannya, itu PPh pasal 21 Talia. Penyelesaian. Pada penghasilan bruto, Talia per bulan ada sebesar 19.500.000. Talia mulai bekerja pada tanggal 1 September 2024, sehingga gaji yang dihitung hanya untuk 4 bulan. September sampai Desember. Penghasilan bruto per tahunan 19.500.000 dikali 4 bulan. Sesuai tadi dia bekerja. Sebesar itu 78 juta. Talia memiliki status kawin anak dengan satu anak. Jadi PTKP untuk Talia adalah untuk diri sendiri 54 juta, untuk istri 4.500.000, untuk satu anak 4.500.000. Total PTKP adalah 54 juta ditambah 4.500.000 ditambah 4.500.000 sama dengan 63 juta. Iuran pensiun yang dibayar Talia adalah 100.000 per bulannya. Dan selama 4 bulan iuran pensiun yang dibayar adalah 400.000. Penghasilan kena pajak dihitung dengan cara penghasilan kena pajak sama dengan penghasilan bruto dikurang penghasilan tidak kena pajak dikurang iuran pensiun. Jadi 78 juta dikurang 63 juta dikurang 400.000 sama dengan 14.600.000. Untuk PKP-nya 14.600.000. Tarif PPh pasal 21 yang berlaku adalah sebagai berikut. PKP sampai dengan 60 juta dikenakan tarif sebesar 5%. Jadi PPh pasal 21 yang harus dibayar PPh 5% per times-nya per bulannya baru 14.600.000 sama dengan 730.000. Karena Natalia hanya bekerja selama 4 bulan, maka PPh pasal 21 yang dihitung di atas adalah untuk 4 bulan. Oleh karena itu, untuk menghitung per bulan, PPh per bulan, kita bagi total PPh dengan 12 bulan. PPh per bulan sama dengan 730.000 dibagi 12, sama dengan 60.000, 60.833 perak. Lalu membuat jurnalnya. Pada saat PT Alena membayar PPh pasal 21 kepada negara, maka jurnal yang ada sebagai berikut. Penghasilan bruto tahunan sebesar 78 juta, penghasilan kena pajaknya sebesar 14.600.000, PPh pasal 21 yang harus bayar sebesar 730.000 untuk 4 bulan. Dan PPh per bulannya itu sebesar 60.833. Sekian dari saya, terima kasih. Kata-kata hari ini adalah jangan menilai orang dari luarnya, karena gudang garam isinya rokok. Terima kasih. Dikiranya ada salah kata, saya mohon maaf.